Baiklah, itu dia tadi kita sudah melihat penampilan dari Mas Opik, luar biasa menyejukkan. Tapi sekarang kita akan kembali menghangatkan suasana, karena aku akan menghadirkan, sebenarnya kalau yang sekarang ini lebih rasanya seperti kayak reuni. Aku tuh lagi ngerasa bukan mau talk show, aku ngerasa lebih kayak mau ke halal bihalal ya, karena aku akan menghadirkan ini adalah tiga teteh aku. Jadi kayak lagi kumpul keluarga sih aku ngerasanya, karena kalian bisa tahu deh, dari inisial namanya aja tuh udah matching banget sama aku. Udah ada kakak sudah ada kakak Senas, udah ada kakak Siris, kakak Senas, kakak Sansa, sama Fitri. Ih, pas banget. Si Fit. Wow. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Iya, aduh ini mah rasanya nggak kayak lagi mau wawancara, lagi kayak halal bihalal seperti biasa kita di ruang makan ya kakak-kakak ya. Iya bener. Mama gimana, masih masak? Mama masak apa? Di rumah masak apa? Kakak-kakak masak apa? Apa ya, masak lebaran ya atau apa ya? Tapi luar biasa loh. Ini biasanya ya, sementara rata-rata kalau misalkan di keluarga-keluarga lain itu yang namanya adik kakak, apalagi cewek-cewek, itu tuh kan yang sering terjadi adalah pertikaian ya di dalam rumah. Ini Masya Allah loh. Sangat-sangat jarang terdengar gitu, misalkan ini masih saudara tapi malah kompak membuat satu brand yang Masya Allah launchingnya luar biasa loh, brandnya luar biasa loh. Ini kekompakan yang menginspirasi. Ini mungkin kakak-kakak bisa sharing mungkin perjalanan awal mulanya si Sesa itu dibikin seperti apa sih? Apakah kalian kasak kusuk pada saat aku lagi bobo, jadi aku nggak diajakin? Jadi nggak diajak gitu ya, Fit ya? Awal mulanya gimana sih? Jadi aku duluan ya, yang Boleh. mungkin Mbak Siris sama Sansa bisa nambahin. Jadi si Sesa itu awal mulanya kan sebenarnya kami bertiga itu mempunyai perjalanan hidup yang sama gitu. Jadi dari kuliah, terus lulus kuliah, kita kerja, habis itu nikah, punya anak gitu kan. Nah kebetulan juga kami bertiga tuh dapat suami yang tipenya sama gitu. Ketika kami sudah kerja, suami-suami tuh kayak ngomong, udahlah nggak usah kerja kayak gitu. Jadi pengennya apalagi udah punya anak kan di rumah gitu. Jadi udah usaha sendiri aja gitu. Dan kami bertiga akhirnya juga yang ngobrol-ngobrol dari situ gimana nih kita mau ngapain gitu, karena kan kalau biasalah perempuan nih pengen ada kegiatan gitu kan, apalagi mamah juga emang udah lama juga sih mamah kayak misalkan suka bilang-bilang ini nih ada customer mamah nanya, ini kamu ini nggak buat yang untuk lebih mudaannya gitu koleksi karena customer-nya mamah itu kan juga punya anak-anak kan. Nah jadi pada nanya juga legacy dari mama ya. Kayak gitu. Jadi awal mulanya tuh dari situ. Cuman kan karena kami bertiga saat itu masih kerja, jadi kan ya udahlah, maksudnya nggak terlalu pokoknya diabaikan lah gitu kan. Setelah banget. Iya betul. Setelah udah nggak kerja semuanya, dan memang kami bertiga tuh setiap kalau misalkan pengen baju apa gitu pasti pakai workshopnya mama, gambar sendiri apa gitu-gitu. Jadi ya maksudnya itu kayak ya secara natural aja gitu kan, langsung ya udah deh emang kita sukanya kayak gini kayak gitu. Nah itulah di 2011 akhirnya si Sesa ada gitu. Tapi itu belum syar'i, Fit. Jadi jadi si Sesa masih yang busana muslim konvensional dengan gayanya masing-masing, karena kan ini 3 orang nih kayak gitu. Jadi ada Mbak Siris yang suka bajunya tuh lebih kayak formal kayak gitu. Aku sukanya girly-girly. Sansa sukanya yang agak-agak tomboy, celana, pokoknya harus celana gitu. Nah, dari situ ya maksudnya ya sesuai dengan karakter masing-masing, sampai akhirnya di 2013, kami bertiga itu, namanya anak-anak udah gede, jadi kita suka datang ke pengajian gitu kan. Pengajian kan yang udah mulai panjang-panjang, ibu-ibunya gitu, jadi kita setiap pengajian kita juga kayak kebawa gitu kan. Cuman kita juga mikir, pengen buat sesuatu yang beda gitu. Jadi maksudnya kerudung panjang tapi langsung dipakai. Jiwa muda gitu. Ya udah dari situ akhirnya kita pakai buat diri kita sendiri
gitu. Terus udah kayak gitu orang-orang kan mulai kok mulai pada pesen-pesen kayak gitu, udah mulai seneng. Akhirnya kita juga di 2013 itu memberanikan diri untuk fashion show di Indonesia Fashion Week. Jadi busana syar'i pertama yang fashion show itu booming banget, Fit. Jadi kita itu langsung namanya bergaung di mana sih Iya, Masya Allah. Iya. Dan memang kita nggak nyangka juga gitu, ternyata banyak kok yang pengen pakai jilbab panjang gitu. Dari situ sih 2013 akhirnya si Sesa udah nggak lagi dengan gaya konvensionalnya, jadi kita udah mulai syar'i gitu. Kayak dapat ini juga kayak semacam kata Allah, udah deh syar'i aja, lihat nih banyak kan gitu ya, sepertinya tuh kayak memang ditunjukkan jalannya ke situ gitu untuk membawa perubahan yang lebih baik gitu ya, Masya Allah. Iya benar. Tapi meskipun pada awalnya kan hanya tadi dijelasin kalau semuanya itu sebenarnya berjalan natural ya, karena emang sebelumnya suka bikin di workshop mama apa segala macam, tapi pasti pada saat pertama kali mau bikin si Sesa ini pasti kakak-kakak punya mimpi besar. Kira-kira sebenarnya mimpi besar si Sesa di awalnya pada saat mau dibuat tuh seperti apa sih sebenarnya harapannya? Itu siapa tuh Mbak Siris? Jadi sebenarnya awalnya kita juga nggak nyangka bisa sebesar ini gitu. Alhamdulillahnya ternyata setelah kita makin berkembang, makin banyak orang yang pakai, makin banyak customer, kita tuh juga bisa meraih alhamdulillah lapangan pekerjaan yang banyak gitu, bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Terus kita juga bisa istilahnya memberikan mungkin contoh sedikit gitu ya, maksudnya buat teman-teman muslimah yang lain yang mereka pikir bahwa dengan berjilbab syar'i itu harus yang kaku, yang mungkin gelap semua, atau mungkin harus kita kan karena kita alhamdulillah dengan model-model yang kita bikin, kita bisa berinovasi supaya kita tetap kelihatan cantik, walaupun syar'i kita bisa tetap fashionable gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya banyak orang yang merasa ngelihat tadinya dia cuma mungkin pakai khimar syar'i, baju syar'i itu pas lagi umroh atau haji, tiba-tiba setelah pulang enggak, ternyata nyaman ya, ternyata enak banget gitu, ya udah deh aku pakai terus gitu. Atau mungkin dia cuma sekali 2 kali nyoba gitu untuk pengajian atau apa, terus ternyata kok nyaman. Ternyata si Sesa kita juga bikin kan dengan segala macam occasion, kita bikin syar'i gitu loh. Jadi dari mulai daily, mungkin nanti untuk baju office work juga ya, sport juga iya. Jadi ternyata walaupun kita dengan aktivitasnya ibu-ibu dan perempuan aktif yang mau beraktivitas apapun, tetap bisa pakai syar'i gitu. Kita bisa banyak pilihan baju yang kita berikan gitu ke customer gitu. Itu aja sih mungkin impian-impiannya juga ya, mungkin kita benar-benar bisa lebih memberikan manfaat juga buat orang-orang banyak gitu. Terutama untuk internal. Paling enggak sih Sesa ini Fit dengan menciptakan lapangan kerja kan, jadi kan ikut menggerakkan perekonomian umat gitu kan. Jadi maksudnya kita benar-benar nggak nyangka gitu, dari si Sesa yang kecil sampai si Sesa yang besar kayak gini. Alhamdulillah kita bisa menyerap banyak tenaga kerja gitu, dan jadi terus-terusan kayak gitu yang kayak harus nambah karena semakin butiknya si Sesa alhamdulillah sekarang kan udah 12 ya Fit ya, ada 12 butik tersebar di seluruh Indonesia di kota-kota besar gitu. Nah, kalau nggak salah jadi 11 kan, yang satu dikasih buat adeknya kan ya. Masya Allah ya, 12 terus. Iya, terus jadi kan otomatis kita pun dari workshop butuh tenaga kerja kan, dari back office dari manajemen sampai yang paling banyaknya memang tenaga kayak tukang jahit, tukang potong, tukang pola, itu tuh kita membutuhkan banyak banget untuk mengakomodir produksi yang memang permintaannya banyak gitu. Jadi dari situ kita benar-benar alhamdulillah banget ya kayak gitu. Dari yang memang kita sebenarnya tadi aku ceritakan awalnya, maksudnya si Sesa itu memang yang natural deh, dan suami pun juga bukan yang karena kita kita harus kerja, enggak, malah suami kalau bisa di rumah aja gitu kan ngurusin anak gitu. Cuman karena emang pengen ada kegiatan, ternyata alhamdulillah kegiatannya itu
membawakan berkah bukan cuma buat kita doang gitu, tapi bisa buat orang banyak. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini ada saudara atau keluarganya yang jago bikin pola atau jago jahit, kalau gabung dengan Si Sesa tinggal swipe up. Tapi padahal awal mulanya hanya ingin menginspirasi teman-teman bahwa yang namanya berbusana syar'i itu tidak selalu monoton, untuk occasion apapun juga bisa, tapi dari niat awal yang ibaratnya hanya bisa bilang sesederhana itu ternyata bisa membawa perubahan yang sebesar itu ya, Masya Allah. Tapi sejauh ini ada nggak sih tantangan selama Si Sesa berjalan, tantangan bisnis yang terbesar, yang terberat itu seperti apa? Kalau tantangan terbesar sih mungkin dari daily ini ya, Fit ya, dari daily rutinitasnya kita ya. Jadi kayak kita itu kan menyediakan, tadi Mbak Astri sudah bilang, menyediakan berbagai pilihan baju syar'i di setiap occasion, yaitu baju pesta, baju sport, baju wedding, sampai baju daily. Nah itu kan karakter orang beda-beda ya. Ada yang ini yang bertiga aja kan beda-beda tadi dibilang ya. Iya. Yang udah senang kerudungnya udah panjang, atau masih yang semi lah, masih pendek, masih apa. Dan di Jakarta itu kan tropis ya. Jadi maksudnya kita tuh harus benar-benar cari bahan yang bagus, cari bahan yang tidak menerawang, tapi tetap tipis. Terus juga inovasi dari fashionnya. Jadi setiap kita fashion show tuh pasti yang ditunggu-tunggu apa sih, inovasi terbaru Kimar kita gitu. Karena Si Sesa kan memang alhamdulillah kita menjadi ini ya, maksudnya terlibat ya untuk inovasi syar'i gitu kan. Jadi yang ditunggu-tunggu. Nah itu kan dari segi pemilihan bahan dan desain, model gitu sih mungkin. Jadi ditunggu. Ya karena ini Fit, karena kan maksudnya syar'i itu kan kalau aku lihat ya, kalau kita lihat Si Sesa lihat kan banyak pakemnya, dan memang munculnya itu di Indonesia. Di negara lain kayaknya mungkin lebih kayak mereka yang biasa aja gitu kan, tanpa fashion gitu. Ya, jadi bagaimana Si Sesa itu menciptakan fashion? Biasanya kan kalau kita kan ngelihat ke Paris atau ke Milan, mereka kan fashion yang terkini tuh apa gitu, yang lagi happening apa di sana. Nah, di sana nggak ada. Saya tuh nggak bisa ngikutin itu gitu, jadi nggak bisa misalkan lagi ngetren begini terus kita nggak bisa. Jadi memang Si Sesa yang menciptakan gitu, bagaimana nih syar'inya versi kita, versi Si Sesa ini kayak gitu. Jadi memang itu tantangannya juga termasuk itu sih gitu. Tapi ya itu dia, kalau bisa dibilang mungkin kalau untuk fashion luar ya udah mereka bisa berkreasi segimana maunya mereka lah gitu. Tapi untuk dengan khasnya mereka, tapi untuk syar'i itu tetap ini menjadi tantangan karena gimana caranya tidak melanggar pakem-pakem syar'i tapi tetap bisa fashionable, bisa tetap menarik gitu ya. Iya benar. Kita juga punya apa? Kayak kita punya, bukan logo apa sih, kita punya jadi kita pokoknya selalu menggaungkan Indonesia leading syar'i gitu, karena kita percaya emang Indonesia itu first destination untuk orang tuh kalau pakai syar'i kayak gimana sih, karena kan kita lihat emang di Indonesia paling banyak gitu, kayak di Malaysia ngikutinnya kita gitu kan, yang negara-negara Islam gitu kan gitu. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya mudah-mudahan Si Sesa bisa terus berinovasi terus gitu. Ya, kita terus berevaluasi ya, kita ngelihat yang kemarin apa gitu, apa yang perlu diperbaikin dari segi kualitas, dari segi desain dan lain sebagainya. Jadi emang evaluasi itu sih yang kita ini ya, kita selalu gerakan terus dalam tiap bulan programnya itu gimana caranya supaya kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang tadi disebutkan itu. Dan tentunya mudah-mudahan semua pergerakan, semua inovasi dari Si Sesa ini bisa membantu menggerakkan Indonesia menjadi pusat kiblat fashion syar'i di dunia. Masya Allah, amin. Nah, tapi kalau dilihat dari sini kan ini bisa dibilang Si Sesa ini kan muslimah-muslimah yang membuat pergerakan, membuat perubahan di bidang fashion syar'i. Tapi kalau menurut Si Sesa sendiri, pandangan terkait peranan muslimah untuk jadi sosok penggerak perubahan di negeri ini tuh seperti apa sih?
Maksudnya kan kita nggak nyangka ya, oh ternyata muslimah bisa kok membuat perubahan besar gitu untuk Indonesia gitu. Kalau di bidang syar'i, tapi kalau misalkan untuk bidang-bidang lainnya, kira-kira pandangan Sis Sesa sendiri muslimah untuk membuat perubahan pergerakan di Indonesia seperti apa? Kalau ya kita kan dikasih kodrat oleh Allah ya, kita sebagai muslimah, yaitu muslimah itu perempuan yang mempunyai sudah sama Allah dikasih kelebihan gitu, bahwa dia yang tadinya mungkin seorang masih dari gadis gitu, lalu dia akhirnya menjadi seorang ibu, atau nanti dia menjadi seorang yang sudah punya cucu atau apa, kan dia selalu harus menjadi contoh panutan, sosok yang baik bagi terutama di awal untuk keluarganya ya. Jadi bagaimana muslimah itu bisa membuat suatu generasi berikutnya itu menjadi generasi yang bagus, itu semua adalah peran muslimah. Dia bagaimana dia mengajarkan anaknya di rumah, bagaimana dia attitude-nya, akhlaknya, adab-adabnya terhadap masing-masing keluarga yang dia bina di rumah. Nah, untuk di luar juga mungkin perannya dia, misalnya dia seorang atlet, bagaimana atlet muslimah yang bisa memberikan contoh-contoh yang baik, lalu mungkin dia pengusaha juga, bagaimana dia berusaha dengan sesuai pakem syariah, sesuai bermuamalah sesuai Islam gitu. Lalu juga yang bisa kita lakukan tuh diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita baik, insya Allah yang melihat itu juga jadi ikutan baik gitu, lingkungan gitu, environment-nya juga ngikutin gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita kayak misalnya mungkin di sisi kita dari usaha ini, kita mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang banyak, itu bisa disebut sebagai penggerak perubahan gitu. Lalu yang teman-teman yang di bidang lain, saya rasa juga pasti dia dengan menjalani perannya dia di bidang yang dia khususkan itu, dan dia expert di bidang itu, tentunya kita seorang muslimah yang baik juga pasti akan bisa menjadi contoh buat teman-teman yang di sekitarnya ya, untuk melihat, untuk menjadi sebagai penggerak gitu. Jadi berarti kurang lebih bisa disimpulkan gini, tidak harus melulu ibaratnya punya achievement sebesar Sis Sesa untuk menjadi muslimah yang membuat pergerakan dan juga perubahan, tapi dengan menjadi seorang ibu pun kita bisa menjadi sumber penggerak perubahan dengan cara menjadi madrasah yang baik untuk anak-anak di rumah. Kalaupun belum punya anak, kita tetap bisa membuat menjadi penggerak perubahan dengan menjadi contoh yang baik. Benar. Supaya ibaratnya orang lihat gitu bahwa ternyata menjadi muslimah, lihat dia muslimah yang adem, yang enak dilihatnya, bikin orang jadi ingin mencontoh, bahkan dari hal yang sesimpel fashion sekalipun. Ternyata dengan berpakaian syar'i kelihatannya kok lihat geng Sis Sesa kayaknya masih tetap gaya, nggak kelihatannya kaku, masih tetap fashionable. Mungkin hanya dengan mencontoh pakaian aja itu bisa jadi amal jariah juga kali ya untuk kita ya. Masya Allah, karena amin dengan orang melihat, kemudian karena melihat itu akhirnya orang mengikuti, dan itu membawa perubahan yang positif. Benar banget ya. Jadi karena kadang kan dakwah bukan hanya bilisan ya, bukan kita harus berdakwah sebagai seorang ustazah, mungkin ada juga dengan bilhal gitu, kita dengan apa yang kita lakukan gitu, itu ternyata dicontoh orang, ternyata dia akhlaknya baik, attitude-nya baik, terus ya udah, jadi akhirnya orang mencontoh gitu. Jadi kita tidak langsung mudah-mudahan bisa membawa perubahan orang lagi supaya lebih baik. Jadi kitanya sendiri juga harus menambah ilmu supaya lebih banyak ilmunya dan bisa lebih baik lagi di kedepannya. Masya Allah. Dan terakhir mungkin ada pesan-pesan buat semua muslimah-muslimah di Indonesia atau di seluruh dunia mungkin. Pesan-pesannya apa ya? Pokoknya muslimah itu tetap harus kreatif, apapun yang dikerjakan tuh dengan bismillah, dengan sesuai ridho Allah, dan maksudnya kayak misalnya kalau dalam hal usaha ya,
modal itu bukan jadi patokan. Jadi kita dengan apapun yang kita bisa, apalagi sekarang di pandemi ini, sekarang jadi ibu-ibu jadi makin kreatif gitu. Jadi apa aja digerakkan, apa aja bisa dijual. Dari misalnya makanan gitu, atau mungkin kerajinan, atau bahkan kayak misalnya kayu yang udah lama aja, udah lapuk aja, itu bisa kita cat-cat atau pelitur, kita bisa jadi hiasan tanaman atau apa, itu ini banget ya semuanya, pokoknya jadi makin kreatif gitu ya ibu-ibu sekarang tuh, maksudnya semuanya lah muslimah ya, apa aja gitu. Itu. Kalau mau nambahin supaya kaum muslimah lebih berkarya dan produktif, paling minimal yang bisa mereka lakukan adalah mungkin mengarahkan anak mereka masing-masing gitu, bagi yang sudah punya anak kayak gitu. Bagi yang mungkin Zoom online, kerahkan kemampuan dan kesabaran. Sama ridho suami, Fitri. Iya betul. Dan tentunya pesannya untuk seluruh muslimah, kalau mau lihat koleksi Sisa, jangan lupa swipe up. Sekarang juga. Tapi yang jelas, aduh luar biasa, Masya Allah, menginspirasi sekali loh kakak-kakakku ini, kakak Siris, kakak Sena, sama kakak Sansa, luar biasa, Masya Allah ya. Dan tentunya terima kasih banyak loh waktunya untuk kakak-kakak Sisa. Masya Allah, sangat kita juga banget. Oh iya dong, sangat-sangat menginspirasi sekali. Dan tentunya untuk teman-teman sekalian, jangan lupa saksikan terus untuk menyaksikan terus, karena kalau tadi hanya sebagian kecil dari banyak sekali tamu-tamu di rangkaian Amazing Muharram ini. Jadi nanti masih akan ada lagi sampai jam 9 malam, dan saksikan terus sampai rangkaian ke-9 ini sampai dengan tanggal 13 September 2020 setiap weekend, karena nanti akan ada grand prize 15 umroh gratis, dan nanti 3 itu akan diundi di akhir sesi Amazing Muharram tanggal 13 September, dan nanti 12-nya akan diundi di akhir tahun. Jadi jangan lupa saksikan terus rangkaiannya, karena Masya Allah banyak sekali yang bisa kita dapat, yang sangat inspiratif, dan tentunya menggerakkan kita, dan juga membuat kita jadi bagian dari pergerakan perubahan ya, karena seperti yang kita tahu banyak sekali generasi mageran ya, udah nggak musim, saatnya generasi rebahan, saatnya sekarang kita menjadi generasi yang bergerak dan juga berubah, insya Allah ke perubahan yang jauh lebih baik. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya semua teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak untuk kakak-kakak, untuk kakak Sally Giovanni juga terima kasih banyak, dan selanjutnya kita akan kembali lagi kepada Ustadz Asep Supriyana. Silakan Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.